Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau makan siang, tapi sambil ngomong politik boleh nggak? Kalau nggak kayak kerupuk, nggak ada sensasinya, nggak ada kriuk-kriuk. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan pakai apa sih nih? Ganggu ini. Jadi soal dinasti politik ini berbahaya ya. Itu diikuti sama orang-orang daerah loh, atau dinasti politik yang sudah berlaku di keluarganya Atut misalnya di Banten, juga di Bogor keluarganya Yasin, itu diperteguh ya, itu di berbagai daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Diperteguh oleh kelakuan dan manuver Jokowi waktu presiden, masih jadi presiden, itu terus dorong anaknya Gibran jadi wakil presiden berikutnya, pasangannya Prabowo. Tentu orang-orang partai gak ada yang berani kritis kan, orang partai kan gimana ikut arah penguasa kan. Seperti Pramono Anung nggak bisa, Pramono Anung yang jadi menteri sekretaris kabinet kalau nggak salah, itu kan juga punya anak, didorong sama dia supaya jadi bupati di Kediri kan. Nanti kalau semuanya gitu, caranya gimana Indonesia ini? Yang dekat dengan penguasa yang bisa jadi berkuasa. Jangan-jangan nanti yang menguasai Indonesia anak cucunya sampai cicitnya udah disiapin dari sekarang. Kan kalau nggak diatur pakai undang-undang berbahaya itu dinasti politiknya. Jokowi dorong Gibran jadi wakil presiden, padahal dia masih presiden kan, nggak pantas ya, nggak etis gitu loh. Dan dorong mantunya Bobi jadi wali kota Medan, terus didorong lagi jadi gubernur Sumatera Utara, nanti didorong lagi jadi wakil presiden, gitu kan? Supaya nemenin Prabowo periode kedua kan, bisa begitu. Atau Prabowo ikut-ikutan, nanti dia nyalonkan siapa? Tahun 2029 Prabowo nyalonkan anaknya jadi wakil presiden, atau nyalonkan siapa misalnya Hashim adiknya, kakaknya apa adiknya jadi wakil presiden. Bahaya Indonesia nih kalau semuanya, kalau dinasti politik itu dibenarkan dengan alasan apa salahnya kalau keluarga atau dinasti itu berbakti untuk nusa dan bangsa. Lah kan repot kalau omongan begitu. Nggak fair kan? Seperti dalam perusahaan kan diatur, dalam sebuah perusahaan jangan sampai suami istri kerja di perusahaan yang sama kan gitu ya. Itu kan ada asas keadilan gitu. Ada prinsip yang dipegang gitu. Nah dalam demokrasi untuk jabatan-jabatan publik harus disepakati prinsip-prinsip yang dipegang apa misalnya. Nggak boleh anaknya itu masuk dalam lingkaran kekuasaan ketika bapaknya itu masih aktif misalnya, atau ponakannya nggak boleh dalam satu kabinet ketika pamannya itu masih aktif jadi presiden misalnya, atau ketika jadi presiden nggak boleh mantunya itu ikut-ikut jadi kepala daerah, itu nggak boleh, mestinya diatur. Kalau nggak ada peluang, atau peluang ditutup buat orang-orang yang terbaik di negeri ini gara-gara dikunci ya
sama dinasti politik itu, sehingga orang nggak bisa melakukan mobilitas vertikal meskipun dia orang terbaik, punya pikiran-pikiran yang relate, yang relevan dengan bangsanya, dengan untuk kemajuan bangsanya. Tapi kalau dinasti politik, orang-orang yang pelongo-pelongo bisa jadi orang masuk di lingkaran kekuasaan, ya kan sayang gitu. Nggak ada kompetisi yang fair ya waktu pertandingan itu loh. Yang satu punya privilege, yang satu mulai dari nol misalnya. Startnya nggak sama karena dibikin nggak sama oleh kekuasaan yang rakus. Ini tongseng, ini daging kurban yang kemarin udah 3 hari nggak dimasak, nggak sempat masak. Kecil saya sibuk di KPM di desa, Badan Kota Majelis Taklim, pengurus ngajarin ngaji tiap sore, ngaji anak-anak, ngurusin ini, ngurusin itu, nggak sempet ngurusin suaminya. Ya sempet lah, ini bukti dimasakin tongseng. Dagingnya dari masjid 3 kilo apa ya, 3 kilo 3 bungkus. Ya, untung pengurus masjidnya nggak melakukan nepotisme ya, nepotisme atau pakai sistem keluargaan gitu, repot urusan masyarakat tuh, jadi nggak berkembang, nggak berubah ke arah yang lebih baik ya. Karena kekuasaan kemudian kalau dikuasai oleh dinasti politik itu memusat ya pada keluarga itu, dan turun menurun, akhirnya nggak, jadi bukan NKRI, tapi bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi negara kekeluargaan ya, Republik Indonesia. Bahaya, dan itu sudah terjadi. Keluarganya Atut di Banten, keluarganya Rahmat Yassin masuk penjara. Ada lagi yang muncul, Eli Yasin atau siapa itu, adiknya apa istrinya, ada Ade Yasin gitu, jadi keluarga Yasin ya. Dan di berbagai tempat begitu ya. Itu kelihatannya bibit-bibit dinasti politik itu harus dicabut segera itu, kalau enggak membahayakan ya, putra-putra terbaik itu nggak muncul atau dipatahkan ya, karena nggak punya koneksi, nggak punya modal politiknya, nggak punya privilege karena hanya ilmu begitu, nggak bisa bersaing karena nggak masuk lingkaran yang berhubungan dengan dinasti politik itu kan. Sayang. Jadi akhirnya negeri ini dikuasai oleh raja-raja kecil di daerah-daerah itu. Ini ada dagingnya, ada apa ini, kol digulai ya, tongseng, enak juga. Ada daun jeruknya. Saya ini nggak jualan bubur ayam, udah masak 2 liter. Saya rasain kebanyakan ini keasinan, banyakkan garam. Ini sudah nggak jadi jualan minggu, betulan libur. Masa tiap hari harus cari duit. Rakyat juga perlu merawat kebahagiaannya sendiri, supaya nggak stres menghadapi hidup, menghadapi kelakuan-kelakuan pejabat. Pejabat tuh harus mikirin rakyat ya, mikirin kesejahteraan rakyat. Terbalik ya, rakyat mikirin kelakuan pejabat yang hidup mewah, yang rakus terhadap kekuasaan.
sudah makan batu bara, sekarang makan nikel. Bisnis mobil listrik, bisnis apa? Kemarin cuma COVID, bisnis PCR, bisnis alat kesehatan. Orang-orang pejabat itu sebenarnya nggak boleh bisnis karena dia yang harusnya sebagai regulator ngatur, dia yang main. Bagaimana coba? Ya pemain yang lain kalah. Soal pejabat yang bikin aturan untuk dirinya sendiri tentunya kan. Gini ini harus diatur. Jadi rakyat ngurusin pejabatnya sendiri, bukannya pejabat ngurusin rakyatnya yang keleleran, yang susah makan. Alhamdulillah, alladzi at'amana wa saqana ila muslim. Alhamdulillah. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1,
Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah saya berada di lantai 2 Masjid Enam Syuhada, dan Pak Hasan dan Pak Erik tadi itulah hanya 2 orang yang membangun Masjid Enam Syuhada, memasuki hari ke-602 ya. Sejak jadi 4 tahun yang lalu, karena banyak liburnya sesuai dengan dana yang masuk, maka sekarang baru mencapai hari kerja ke-602. Nanti 2 Agustus 2025 itu sudah 4 tahun ya. Karena dulu dicanangkan hari Senin 2 Agustus 2021. Jadi inilah Masjid Enam Syuhada untuk memperingati perjuangan anak-anak muda yang dibunuh secara sadis ya oleh rejim Jokowi tanpa mereka melakukan kesalahan apa-apa. Dan sekaligus untuk semacam mengingat penanda bahwa jangan ada lagi kezaliman penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Samping ini memperingati, mengenang ya, untuk mengenang perjuangan dakwah Habib Rizik yang dikawal oleh 6 anak muda, sekaligus untuk mengenang ya kejahatan, kezaliman dari rejim Jokowi dan aparat-aparatnya yang akan bertanggung jawab mereka di akhirat karena pembunuhan yang sangat keji, dan mereka akan bertanggung jawab di akhirat meskipun mereka lepas dari pengadilan dunia yang penuh dengan tipuan, penuh dengan ketidakadilan. Tapi ini masih memerlukan 100 juta lagi kira-kira, dengan masa pekerjaan 6 bulan dan 200 donatur dari 5 benua, dan sudah gotong royong membantu untuk membangun masjid ini sejak 4 tahun yang lalu, dan tidak 1 rupiah pun kita bebankan ke masyarakat di sini. Kita khawatir masyarakat terbebani oleh pembangunan masjid ini, jadi ini full. Mungkin inilah satu-satunya masjid yang dibangun melalui donasi dari channel YouTube, yaitu Pesantren Ojolali. Bertahap, kemajuan bertahap meskipun lambat ya. Silahkan, mari kita berinfak, berlomba-lomba bangun masjid ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mislah." Siapa yang membangun masjid ini karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Amin ya rabbal alamin.